Pak Muslim. Terima kasih Pak Ketua, Pimpinan dan anggota Komisi 6. Pak Menteri, ini mitra saya di Komisi 10, Pak Erik, dan Wamen 1, Wamen 2 beserta jajaran Kementerian BUMN. Pertama tentu saya memberikan apresiasi nih Pak Erik ya terhadap kinerja BUMN dah, khususnya Kementerian BUMN dan Wamen serta jajaran Kementerian BUMN terhadap dukungan serta upaya yang telah dilakukan melakukan transformasi BUMN. Ini saya lihat sudah banyak dilakukan Pak Erik ya. Kemudian juga kita lihat bagaimana upaya untuk melakukan perampingan BUMN melalui proses khususnya membantu beberapa BUMN melakukan restrukturisasi terhadap utang usahanya. Memang kita lihat ini sudah banyak, termasuk juga perampingan beberapa perusahaan-perusahaan BUMN. Ini tentu hal yang positif Pak Menteri. Kita harapkan proses ini bisa terus dilakukan di tahun 2022 dan juga di 2023. Kemudian yang kedua, terkait dengan usulan PMN bagi BUMN di tahun 2023, kami harapkan untuk dikaji secara menyeluruh Pak Menteri. Jangan hanya karena BUMN sedang butuh tambahan modal ataupun hanya karena butuh didukung untuk penyelamatan BUMN. Tentu PMN kita harapkan ini juga menjadi masukan yang positif Pak Menteri. Tentu kami mengingatkan kembali agar PMN bagi BUMN harus menjadi penggerak perekonomian dan dapat memberikan efek yang berdampak bagi nilai tambah produk yang dijual dari BUMN tersebut. Lebih lanjut, tentu kita harapkan PMN ini juga merupakan keuangan negara. Maka menurut saya BUMN juga yang diusulkan untuk mendapatkan PMN di tahun 2023 perlu untuk dilakukan review ataupun audit oleh pihak eksternal ya, terlebih dahulu untuk menilai kinerja BUMN tersebut. Sehingga kita harapkan nanti Komisi 6 dapat mengambil kesimpulan untuk menyetujui ataupun mengkoreksi usulan PMN yang diusulkan oleh Kementerian BUMN mewakili pemerintah. Artinya apa Pak Menteri? Kita harapkan nanti PMN yang mendapatkan suntikan modal ini betul-betul kita cek betul. Tentu direview kembali melalui audit eksternal itu sendiri. Kemudian yang berikutnya kita tahu betul di tengah ketidakpastian dunia saat ini, Kementerian BUMN diharapkan dapat membina dan mengarahkan seluruh BUMN agar tidak hanya berpikir untuk berkontribusi terhadap upaya peningkatan pendapatan bagi negara, namun juga bagaimana mengupayakan tentu menjaga juga perekonomian negara dalam memastikan keamanan pangan dan energi. Kita tahu betul Pak Menteri, ini bagaimana langkah-langkah strategis nantinya Kementerian dalam menghadapi isu-isu global saat ini yang berkaitan khususnya terhadap krisis pangan dan energi ya. Kemudian kita lihat juga beberapa hal tentu berkaitan dengan beberapa BUMN. Kita ketahui memiliki beberapa program untuk melakukan transisi penggunaan energi dari energi yang bersumber dari fosil, karena kita baru rapat beberapa hari lalu dengan Pertamina menuju energi alternatif atau energi baru terbarukan. Upaya ini tentu butuh dukungan dan arah yang tepat dari Kementerian BUMN. Sebagai contoh kita juga melihat nih Pak Menteri, satu pupuk Indonesia dan juga PGN yang mencanangkan green atau blue ammonia. Di PLN ada program co-firing atau bauran batu bara dan bahan bakar bersumber dari ampas tumbuh-tumbuhan untuk PLTU. Mungkin bisa dijelaskan nanti oleh Pak Menteri sejauh mana sih progres dan komitmen serta dukungan dari Kementerian BUMN terhadap program transisi energi tersebut, karena saya lihat ini sangat penting. Beberapa hari yang lalu kita rapat juga dengan MenID ya. Kemudian ini terkait juga Pak Menteri, ini khusus dapil saya di Aceh, itu terkait dengan kawasan ekonomi khusus atau KEK Arun ya. Sampai saat ini kami terima informasi bahwa PT Pertamina dan Pelindo 1 belum menyertakan modal di perusahaan bentukan bersama atau PT Patriot Nusantara.
Terkait hal ini kami mintakan Kementerian BUMN untuk mengarahkan PT Pertamina dan Pelindo 1 untuk komit terhadap pengembangan Kek Arun yang ditujukan dengan penyertaan modal dari PT Patriot Nusantara. Selain daripada itu, kami juga berharap kawasan ekonomi khusus Arun tersebut dapat menjadi pilihan bagi BUMN untuk pengembangan pabrik atau bisnis. Yang kedua, kita tahu betul di Aceh, Pak Menteri, ada PT PIM yang telah membangun pabrik NPK yang kontraktor BUMN, yaitu PT PP. Namun saat ini progresnya telah bergeser dari jadwal kontrak awal ya. Oleh karenanya kami juga minta Pak Menteri atau Wamen yang mengurusi BUMN klaster pangan dan konstruksi untuk terus memonitor dan mendorong PT PP untuk segera ya menyelesaikan segera pabrik NPK tersebut sehingga PT PIM dapat memanfaatkan pabrik tersebut. Tentunya harapan pabrik tersebut bisa memberikan gairah baru terhadap perekonomian di Aceh. Kemudian terakhir Pak Menteri, ini kita tahu betul Aceh berkaitan juga kaitan pelayanan publik khususnya Bank Syariah Indonesia. Kita tahu betul di beberapa hari yang lalu ini terus menjadi persoalan di sana terhadap pelayanan. Hal ini sangat merugikan nasabah ya, khususnya para pelaku usaha di Aceh. Pasca pemberlakuan kanun lembaga keuangan syariah Aceh, di Aceh kita tidak memiliki bank konvensional lagi Pak Menteri. Jadi ini sangat berdampak pada produktivitas pelaku usaha. Oleh karena itu kami berharapkan komitmen Pak Menteri khususnya BSI untuk terus dapat memberikan pelayanan terbaik khususnya di Aceh. Ini poin terakhir, satu lagi Pak Menteri. Kemudian kami minta juga Pak Menteri dan Wamen untuk terus mendorong dan menagih komitmen BUMN dalam hal ini PT Pertamina dan juga PT PLN, tentu juga PT Pupuk Indonesia yang telah menandatangani MOU untuk pengembangan green ataupun blue ammonia di lingkungan pabrik pupuk Indonesia. Kami tentu berharap program tersebut dapat dilaksanakan di Aceh, khususnya PT PIM. Karena sepengetahuan kami, di PIM ada pabrik yang memproduksi amonia yang dulu tidak berfungsi, kemudian sudah mati Pak Menteri, sekarang sudah mulai diaktifkan kembali. Kita harapkan juga pabrik tersebut bisa dioptimalkan untuk program-program pengembangan blue ammonia tersebut. Tentu kita harapkan dukungan penuh dari Pak Menteri ya. Saya yakin Pak Erik juga sebagai mitra kami di 10 telah menunjukkan terbaik ya, sebagai ketua panitia Asian Games dan berhasil, dan juga menjadi ketua tim Pak Jokowi. Hari ini beliau juga akan saya lihat cukup luar biasa, iklan di mana-mana. Menurut saya juga udah tepat itu. Ke depan saya tidak tahu apa nomor 1 apa 2 ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.